Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anies Baswedan memang sakti mandraguna. Kesaktiannya melampaui kombinasi pesulap merah, Limbat, dan Deddy Corbuzier sekaligus. Kesaktiannya melampaui Sangkuriang. Apa yang dilakukannya menjelang turun dari kursi gubernur luar biasa. Tiba-tiba saja tanpa bak, bi, bu, dia meresmikan 12 rumah susun sederhana sewa alias rusunawa di Jakarta. Ke-12 rusunawa tersebut terdiri dari 33 tower dan 7.421 unit. Ini seperti simsalabim dan abrakadabra. Ini sangat mengejutkan karena kita tidak pernah dengar sedang ada pembangunan rusunawa. Dan ini juga mengejutkan karena sejak lama kita tahu Anies menolak pembangunan rusunawa. Selama ini kan yang dipublikasikan cuma pembangunan rumah DP 0 rupiah. Itu pun dalam jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan janjinya. Nah, tiba-tiba saja sekarang ada peresmian 7.421 unit rusunawa. Anies mengatakan upaya ini merupakan bentuk penuntasan janji politik saat Pilkada 2017. Kata Anies, janji politiknya adalah mengembangkan, memfasilitasi, menyiapkan fasilitas termasuk rusunawa kepada seluruh warga. Rusunawa itu dilengkapi sejumlah fasilitas, diantaranya halte Transjakarta, ruang UMKM, perbankan, perpustakaan, lapangan olahraga, masjid, jogging track, hingga sekolah PAUD. Penghuni rusunawa, kata Anies, bisa menaiki lift menuju unit tinggal menggunakan kartu. Menurut Anies, pembangunan dan revitalisasi rusunawa ini berlangsung sejak 2018. Sebagian dibangun dari awal, sebagian revitalisasi. Seperti saya katakan, dulu Anies ini anti rusunawa. Jadi kalau Anies sekarang menyatakan dia menuntaskan janji politiknya, pertanyaannya, janji politik yang mana? Kalau kita melakukan flashback, kita akan menemukan berita bahwa Anies mencoret anggaran pembangunan 8 rusunawa dari APBD pada 2018. Diberitakan pula saat itu, pembangunan 8 rusunawa itu sebelumnya dirancang oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sebelum lengser dari posisi gubernur, Ahok sempat menganggarkan pembangunan rusunawa pada APBD 2018. Anggaran inilah yang dicoret Anies. Jadi kalau sekarang tiba-tiba saja ada 12 rusunawa berdiri, kita layak bertanya-tanya, apakah rencana rusunawa Ahok itu tidak jadi dibatalkan, melainkan dilanjutkan Anies? Semua orang tahu ada perbedaan konsep rumah untuk rakyat antara Anies dan Ahok. Anies itu dulu meremehkan konsep rusunawa. Dia menawarkan konsep rusunami alias rumah susun sederhana milik. Yang membedakan keduanya adalah kepemilikan, yang satu sewa, yang lain milik. Ahok mengajukan tawaran bahwa pemerintah akan membangun rumah susun sederhana bagi rakyat dengan sistem sewa. Program rusunawa Ahok diperuntukkan bagi warga DKI yang direlokasi alias digusur dan berpenghasilan 3 juta rupiah per bulan. Saat itu Ahok memang memindahkan warga dari tempat yang tidak layak seperti di bantaran kali. Mereka yang tergusur itu kemudian memperoleh kesempatan untuk menempati rumah susun. Tapi rumah susun itu tidak akan dimiliki, melainkan disewa warga. Meskipun disebut sewa, tapi sebenarnya penghuni rusunawa hanya dibebankan biaya pemeliharaan dan kebersihan sebesar sekitar Rp300.000 sampai Rp450.000 per bulan. Ahok percaya rakyat kecil tidak akan sanggup membeli rumah sederhana meski dengan cicilan ringan. Di sisi lain, hak atas tempat tinggal yang layak adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Kewajiban pemenuhan hak itu menurut Ahok ada di tangan pemerintah. Karena itulah pemerintah wajib membangun tempat tinggal dalam bentuk rumah susun lengkap dengan furniture. Namun agar warga turut bertanggung jawab, mereka tetap dibebani dengan biaya sewa yang relatif murah, terutama untuk membiayai pemeliharaan dan kebersihan. Mereka tidak boleh dan tidak bisa menyewakan rumah susun itu kepada pihak lain. Penyewa harus tinggal di rumah itu. Diharapkan dengan biaya sewa rendah, penyewa bisa menabung dan belakangan membeli rumah sendiri yang lebih layak. Konsep rusunawa inilah yang dicampakkan Anies. Dia mengajukan konsep rusunami. Warga tak mampu bisa membeli rumah susun, bahkan tanpa uang muka. Istilah populernya rumah DP 0 rupiah. Sejak awal banyak pihak mempertanyakan kerealistisan program tersebut. Tapi Anies dan pendukungnya tetap meyakinkan publik dengan janji-janji manisnya.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2017-2022, Anies menargetkan akan membangun 250.000 unit rumah DP 0 rupiah. Pada pertengahan 2017, Anies sudah mencanangkan dimulainya pembangunan rumah DP 0 rupiah. Dia mengklaim banyak perusahaan properti swasta yang berminat menyelenggarakan program itu. Anies mengganti nama program rumah DP 0 rupiah menjadi Samawa alias Solusi Rumah Warga. Terbukti belakangan janji manis Anies tak terwujud. Sampai Februari 2022 yang terbangun baru 967 unit. Artinya kalau target semula adalah 250.000 unit, rumah yang terbangun hanyalah 0,39% dari target semula. Lokasinya pun berubah. Semula dikatakan ada 3 lokasi rumah DP 0 rupiah, yakni di Pondok Kelapa, Bandar Kemayoran, dan Centraland Cengkareng. Ternyata yang terbangun hanyalah di Pondok Kelapa. Begitu juga dengan siapa yang bisa membeli rumah susun tersebut. Dulu Anies dan Sandiaga mengatakan bahwa yang menjadi prioritas untuk menghuni rumah murah itu adalah masyarakat berpenghasilan di bawah upah minimum provinsi per bulan. Tapi setelah jadi, semua jadi berubah. Estimasi penghasilan mereka yang mencicil untuk jangka waktu 20 tahun adalah sekitar 5,7 juta rupiah. Sementara untuk tenor 15 tahun, estimasi penghasilan hampir 7 juta rupiah. Penghasilan 5,7 juta rupiah sampai 7 juta rupiah itu ya jelas di atas UMP Jakarta. Jadi target Rusunami melalui konsep rumah susun DP 0 rupiah jelas tidak tercapai. Dan sekarang kalau tiba-tiba saja ada 12 rumah susun dengan sistem sewa, ini tentu saja mengejutkan. Apakah Anies memang meninggalkan konsep Rusunaminya dengan konsep Rusunawa? Apakah Anies akhirnya mengakui bahwa konsep yang benar adalah konsep Ahok dan bukan konsepnya? Apakah Rusunawa ini semula dibangun dengan konsep Rusunami, tapi di saat terakhir diubah nama dan rencana pembiayaannya? Anies ini memang ajaib. Dia lebih ajaib dibandingkan kombinasi tukang-tukang sulap terbaik di negara ini. Kita sayangnya tak bisa begitu saja percaya dengan kata-katanya. Bisa dibilang dari 9 klaim keberhasilannya, 10 adalah bohong. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.